around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons. Menyusul kesuksesan gelaran Piala Dunia paling padat dalam sejarah, FIFA kini bersiap untuk membuat turnamen yang terbesar. Belum usai selebrasi final Piala Dunia pada minggu lalu, perhatian Asosiasi Sepak Bola Dunia kini beralih ke besarnya angka turnamen edisi 2026 yang sudah di depan mata. Bagaimana format FIFA di Piala Dunia 2026? Simak info selengkapnya hanya di channel Candu Bola Official, channel yang menyajikan berita terupdate seputar dunia sepak bola. Halo Sobat Candu. Untuk pertama kalinya, pesta sepak bola 4 tahunan itu akan berlangsung di 3 negara tuan rumah bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen tersebut akan mengalami ekspansi menjadi 48 tim peserta dari format 32 tim yang telah diterapkan sejak 1998 serta 2 kali lebih banyak dari jumlah tim yang pernah ambil bagian pada Piala Dunia terdahulu yang pernah digelar di Amerika Serikat ataupun di Meksiko. Penambahan 16 tim peserta itu menjadi ekspansi terbesar dalam evolusi Piala Dunia. Berawal dari 13 tim saat kelahiran turnamen tersebut pada tahun 1930. Putaran final diikuti 16 tim mulai 1934 hingga 1978 sebelum meningkat menjadi 24 tim pada 1982. Afrika dan Asia akan menjadi benua yang mendapat keuntungan paling besar dari ekspansi ke 48 tim tersebut. Di bawah format baru, Afrika akan menerima 9 slot kualifikasi untuk final dibandingkan 5 sebelumnya. Sedangkan Asia akan mendapat 8 dari sebelumnya 4,5 slot. Oseania yang biasanya harus melalui playoff agar lolos ke Piala Dunia akan langsung mendapat tempat pada kualifikasi. Membuka lebih banyak peluang. Bagi kami warga Afrika, ini adalah anugerah, kata mantan warga negara Nigeria, Sunday Oliseh. Saya selalu berpikiran, Afrika seharusnya mengirim lebih banyak wakil. Semakin banyak Anda bermain, semakin banyak peluang yang ada. Ini adalah benua dengan populasi lebih dari 1 miliar manusia. Negara saya saja berpenduduk 200 juta orang. Bagi kami, melihat Piala Dunia yang lebih besar itu memukau. Penambahan kontingen Afrika itu menjadi kabar baik bagi sejumlah tim-tim besar di wilayah Mesir, Aljazair, dan Nigeria. Semuanya gagal ke Qatar setelah tersingkir pada kualifikasi. Perwakilan Eropa juga akan semakin banyak, hingga 16 tim dari sebelumnya 13 tim. Sedangkan Amerika Selatan naik dari 4,5 menjadi 6 negara. Dengan Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko otomatis lolos sebagai tuan rumah. CONCACAF akan mendapat tambahan 3 slot, sehingga akan ada total 6 tim dari wilayah itu. Dua tempat tambahan lainnya akan ditentukan lewat playoff. Dampak dari ekspansi, FIFA pada awalnya mengindikasikan bahwa mereka lebih suka dengan format 16 grup dari 3 tim. Dengan 2 peringkat teratas, masing-masing grup maju ke babak gugur 32 besar. Namun kesuksesan format grup dengan 4 peserta di Qatar telah membuat FIFA berpikir ulang. Gianni Infantino dalam sesi jumpa pers pada Jumat mengatakan, FIFA berencana untuk meninjau ulang format grup dengan 3 peserta itu. Skenario untuk 2026
kemungkinan adalah dengan 12 grup yang beranggotakan 4 tim, yang mana 2 tim peringkat teratas akan maju ke babak gugur bersama 8 peringkat 3 terbaik. Format itu bisa menyuguhkan 104 pertandingan, jauh lebih banyak dari 64 yang berlangsung di Qatar. Sementara tim yang mencapai final akan harus menjalani 8 laga. Jumlah arena untuk putaran final juga bisa berlipat ganda, dari 8 stadion di Qatar menjadi 16. 11 arena akan berlokasi di Amerika Serikat, dengan 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Seluruh laga di Amerika Serikat akan bertempat di stadion yang digunakan tim NFL, sedangkan stadion seperti SoFi Stadium senilai $5 miliar di Los Angeles dan MetLife, stadium milik New York Giants yang berkapasitas 82.000 bangku di AS Rutherford akan menjadi tuan rumah final. Sebagian besar pertandingan, termasuk seluruh laga babak gugur dan seterusnya, akan digelar di Amerika Serikat. Terlepas dari tersebarnya turnamen secara geografis itu, FIFA sedang mempelajari penempatan tim dalam klaster regional untuk menekan jumlah perjalanan yang harus ditempuh. Ketika Anda berhadapan dengan wilayah yang sangat besar seperti Amerika Utara, maka perlu memperhatikan para fan dan memastikan bahwa tim-tim bermain di dalam klaster, sehingga para penggemar dan tim tidak perlu bepergian dengan jarak yang sangat jauh, kata Infantino di tahun ini. Infantino mengatakan FIFA memprediksi peningkatan pendapatan yang sangat besar dengan melakukan ekspansi Piala Dunia. Penghasilan siklus 4 tahun menuju 2026 diproyeksikan meningkat $11 miliar atau naik $7,5 miliar dari siklus yang berakhir pada 2022. Kami optimis dengan kekuatan sepak bola, kata Infantino. Kami yakin dampak dari pertandingan ini akan masif. Sudah masif di sini dan akan luar biasa di Amerika Utara. Itulah format terbaru FIFA di Piala Dunia 2026. Salam candu bola.